Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua udah ada PC rakitan lagi nih. Tapi ini bukan PC dagangan gua seperti di video gua sebelumnya ya. Ini PC dibeli dari official store-nya Nvidia GeForce. Dan kebetulan juga memang Nvidia GeForce itu jual beberapa paketan PC, terutama untuk Nvidia GeForce RTX Studio PC nih yang ada di sebelah gua ini. Jadi gue dikirimin sama official store-nya Nvidia untuk ngebahas paketan PC-nya. PC ini sebetulnya bukan dirakit oleh Nvidia, melainkan dirakit oleh Tech in Store. Mungkin ada dari toko lain juga yang ngerakit dan dijualnya di official store Nvidia GeForce untuk di Tokopedia-nya ya. Tapi untuk yang satu ini dirakitnya dari Tech in Store ya, untuk perakitan tokonya. Jadi bukan gua yang ngerakit, datang itu udah dirakitin, dan kalau kalian beli juga itu kalian udah bakalan dirakitin PC-nya. Dan box-box komponennya juga katanya bakalan dikasih juga. Jadi PC ini dipinjemin ke gua untuk dibahas kira-kira secara konfigurasi udah oke atau belum dan segala macamnya lah. Dan kita bakalan bahas juga di video yang satu ini. GeForce RTX Studio PC ini memang dibuat untuk para kreator sebetulnya, seperti 3D animator, video editor, atau konten kreator gaming. Karena banyak fitur-fitur dari GeForce RTX yang memang mendukung untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan banyak juga fitur yang bisa dimanfaatkan untuk gaming. Contohnya aja misalnya kayak Nvidia Broadcast, mau dibikin bokeh-bokeh kah gambarnya, habis itu misalkan kalian mau pakai noise cancelling kah untuk mikrofonnya, bisa pakai Nvidia Broadcast. Lalu encodernya juga seperti NVENC yang memang bisa dimanfaatkan banget ya untuk penggunaan OBS. Lalu fitur-fitur lain yang ada di RTX yang bisa dimanfaatkan seperti DLSS atau upscaling video, semisal kalian mau nge-upscale video 480p menjadi kualitas yang bagus, itu bisa dimanfaatkan oleh GeForce RTX. Untuk 3D animator juga sebetulnya bisa memanfaatkan Omniverse-nya dari Nvidia. Tapi mungkin untuk pengujian gue nanti gue nggak membahas Omniverse, karena Omniverse itu sebetulnya bisa mengerjakan sebuah project 3D dari PC satu ke PC lainnya, jadi berkesinambungan gitu dengan platform dari Nvidia GeForce RTX yang memang udah diberikan lah secara fiturnya dari sana. Tapi karena ini cuma ada satu PC dan gue juga bukan yang ahli-ahli banget di bidang 3D, jadi nanti di pengujiannya mungkin gue hanya masukin untuk Blender aja seperti apa, seperti biasanya gue ngebenchmark gitu ya. Nah, untuk PC ini yang ada di sebelah gue, total budget yang perlu dikeluarkan itu kurang lebih sekitar 32 juta. Dengan budget 32 juta rupiah, dapat spesifikasi apa aja, gue bakalan jelasin. Tapi yang pasti PC-nya udah dirakitin. Kalian juga udah dapat Windows 11 yang original ya dalam paket penjualannya. Beda tuh sama paketan PC gue yang belum dapat Windows 11 yang udah ada license-nya gitu, masih trial kalau gue. Tapi ini udah dapat yang original katanya. Dan untuk box-boxnya juga dikirimin. Tapi untuk spesifikasinya apa aja? Nah, karena gue udah nyebutin ya kalau ini udah pasti menggunakan GeForce RTX. Di sini untuk GPU-nya itu menggunakan MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X dengan VRAM 12GB. Memang GPU ini gue pernah review sih, pernah ngebahas juga, dan punya processing power yang sangat-sangat baik menurut gue. Ditambah lagi efisiensi dari RTX 4070 juga masih sangat-sangat oke. Sekarang pun harganya ada di 10 jutaan ya, beda tipis tuh sama yang baru keluar yang VRAM-nya 16GB tapi ada di bawahnya sebetulnya. Jadi menurut gue pemilihan RTX 4070 rasanya masih tetap lebih tepat ya untuk di budget 30 juta ini. Tapi untuk prosesor di sini dia pakainya tuh Intel Core i7 12700KF. Padahal sebetulnya dengan budget 30 juta mungkin bisa menggunakan 13700 polos, karena sebelumnya gue sempat bukan ngerakitin sih, tapi si Kobo waktu itu sempat konsul ke gue untuk spesifikasi apa yang dipakai. Itu dengan budget yang kurang lebih mirip-mirip bisa dapat prosesor di Core i7 13700 polos gitu. Karena kayaknya untuk para kreator lebih membutuhkan jumlah core yang banyak ya, karena 13700 punya jumlah core dan thread yang jauh lebih banyak daripada 12700KF. Tapi bukan berarti 12700KF itu buruk, enggak, karena masih punya clock speed dan juga IPC yang cukup identik dengan Raptor Lake maksudnya. Jadi sebetulnya masih fine aja, cuma seharusnya masih bisa dapat prosesor yang lebih oke lagi. Tapi gue paham alasannya kenapa Tech in Store atau Nvidia GeForce Official Store memilih prosesor ini, karena gue rasa kayaknya budgetnya dialihkan ke motherboard yang jauh lebih beres. Di sini untuk motherboardnya itu pakai MSI MPG Z790H Wi-Fi DDR5. Motherboard ini bisa dibilang udah masuk kelas menengah menuju ke atasnya lah dari MSI untuk chipset Z790.
Gua rasa alasan mereka menggunakan motherboard ini salah satunya ialah di bagian I/O ya. Karena bagian I/O-nya ini dia udah super lengkap banget, jumlah USB-nya banyak banget. USB Type-C-nya ada 2, LAN-nya juga udah 2,5 Gbps, jadi mendukung juga apabila kalian itu adalah kreator yang kerjanya itu di PH atau ada PH yang nonton video ini, itu bakalan kepake banget buat pakai NAS yang kenceng. Lalu WiFi juga udah tersedia, audionya pun di sini udah ada SPDIF out ya, jadi udah bisa optical juga. Jadi gua rasa kayaknya pertimbangannya ada di situ. Ditambah lagi untuk motherboard yang Edge ini, untuk VRM juga itu VRM-nya udah sangat-sangat beefy. Lalu untuk NVMe juga semuanya itu udah ada heatsinknya ya. Jadi gua rasa di situ kenapa prosesornya itu justru yang sedikit diturunkan. Karena memilih motherboard dengan slot ekspansi dan juga I/O yang memang jauh lebih banyak, dan itu memang dibutuhkan oleh para kreator. Lalu untuk memori nih. Nah, memori di sini pakai Kingston Fury RGB dengan kapasitas 32 GB dual channel, tapi ratingnya masih di 5200 MHz. Gua rasa mungkin kedepannya dibikin SKU baru, paketan baru dengan rating 6000 MHz atau di atas 6000 MHz. Karena itu akan ngebikin prosesornya jauh lebih optimal. Sebenarnya bisa aja sih ini dituning lagi PC-nya, tapi karena kalian beli PC ini nggak dapat tuningan khusus, ya otomatis yang kalian dapatkan memorinya ada di angka 5200 MHz. Jadi sebetulnya itu sih yang bisa diimprove. Selebihnya sebetulnya spesifikasinya sangat-sangat oke. Kayak cooling, ini udah pakai all-in-one water cooling 360 mili, yaitu adalah MAG Core Liquid M360. Sebenarnya nggak mubazir kok pakai all-in-one water cooling 360 mili, karena kalau misalkan kalian mau tweak lagi, power limitnya mau dilepas gitu, harusnya ini by default dia udah dilepas juga sih power limitnya kalau motherboardnya MSI. Itu CPU temperaturnya dan juga performance yang ditawarkan harusnya masih berjalan dengan beres apabila kalian menggunakan cooling yang seperti ini. Lalu SSD-nya juga ini udah pakai MSI M480 1TB NVMe PCIe Gen 4. Ini juga bukan NVMe PCIe SSD yang abal-abal ya, bukan NVMe PCIe Gen 4 yang Gen 4-an gitu. Tapi ini memang udah ada di RAM-nya, habis itu punya TBW di 700. Untuk speed-nya juga itu bisa tembus di 7 GB per second read, dan juga untuk write-nya ada di sekitar 5 GB per second gitu. Jadi bukan SSD abal-abal lah yang dikasih di sini. Meskipun semuanya memang sepertinya di package untuk komponen-komponennya MSI ya. Lalu untuk power supply juga ini udah pakai power supply ATX 3.0, jadi 12 VHPWR-nya juga udah native. Di sini pakai MSI MPG A750GF dengan kapasitas 750 watt 80 plus gold. Itu juga power supply yang udah cukup oke menurut gua. Lalu di bagian casingnya, ini pasti kalian ngelihat casingnya cukup keren ya, LED-nya putih semua. Itu karena memang udah di-sync dari sananya, dari tech in-store. Jadi gua rasa tweak yang kalian dapat itu memang ada di bagian RGB-nya sih. Casingnya ini adalah MPG Velox 100P Airflow. Secara looks ini casing memang keren, build quality-nya juga sangat-sangat kokoh dan kelihatannya agak besar ya. Itu karena sebetulnya guanya aja yang kecil sih, jadi kelihatannya memang agak gede gitu. Gue suka dengan casing ini sejujurnya, tapi memang ada kurangnya. Kurangnya sebetulnya di bagian depan, karena bagian depannya ini nggak ada mesh atau dust filter sama sekali. Jadi memang harus agak rajin-rajin untuk dibersihin di bagian kipasnya, karena tanpa dust filter atau mesh itu ada kemungkinan debu-debunya bakalan nempel banyak di bagian kipas depan. Kalau di atas sih udah ada dust filternya. Kerennya lagi sebetulnya ini masih bisa pasang kipas atau fan di bagian samping belakangnya situ ya, di samping motherboard itu masih bisa pasang fan tambahan lagi. Makanya MSI di sini nyebutnya seri Airflow, mungkin seperti itu. Dan gua rasa segitu ya untuk spesifikasi yang ditawarkan dengan budget sekitar 30 sampai dengan 32 juta gitu. Sebetulnya ada banyak lagi sih untuk RTX Studio PC ini. Kalian bisa cek aja di Tokopedia-nya Nvidia GeForce. Linknya gua taruh di kolom deskripsi. Untuk tuningnya seperti apa yang kalian dapatkan? Ya by default aja, cuma XMP yang dijalanin di sini dan udah berwarna putih. Dan gua di sini tidak bertanggung jawab untuk tuning apapun ya, karena ini bukan PC dagangan gue juga gitu. Gue hanya diminta untuk ngebahas dan juga untuk nge-review si RTX Studio PC ini seperti apa, terutama untuk skenario penggunaan content creation gitu. Karena Nvidia juga kan punya dua driver ya, ada GeForce Game Ready dan juga GeForce Studio Driver. Di mana Studio Driver itu kalian bisa dioptimalkan untuk beberapa software content creation. Kayak Adobe misalnya dapat dukungan DaVinci, Blender itu ada dukungan optimisasi khusus dari Nvidia melalui drivernya. Dan bukan berarti untuk Studio Driver itu kalian jadinya nggak bisa main game. Kalian tetap bisa main game sebetulnya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan kalian pakai Game Ready, ya optimisasinya itu ada di beberapa title game juga yang didukung oleh
Nvidia. Fitur-fitur gamingnya juga masih tetap ada kok, jadi tenang aja semisal kalian mau pakai Studio Driver. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas performa dari PC RTX Studio PC ini dengan budget 30 jutaan. Kira-kira performanya seperti apa? Mari kita lihat. Oke, kita akan mulai dari CPU power, lalu temperaturnya dulu ya. Di sini perlu kalian ketahui dan perlu kalian catat bahwa PC ini udah dilepas power limitnya. Jadi kalau kalian lihat di HW Info, itu PL1 power limit ada di angka 4095 watt, yang berarti sebetulnya itu adalah unlimited. Ini akan memaksa CPU package temperaturnya itu berjalan di 100 derajat Celcius. Selebihnya nanti ditentukan oleh CPU package powernya dan juga coolingnya. Mampunya menahan di angka berapa watt itu cooling. Dan kalau kita cek lewat Cinebench R23, di sini untuk 100 derajat Celciusnya, coolingnya sanggup menahan beban sekitar 250 sampai dengan 300 watt. Ini memang angka yang tinggi, tapi memang kemampuan prosesornya juga jadi jauh lebih tinggi daripada defaultnya untuk Core i7 12700KF. Skor yang didapatkan untuk multicore-nya ini pada Cinebench R23 ada di angka 22.700 sekian gitu, dan ini berjalan dengan amat sangat stabil ya, yang menandakan bahwa coolingnya berjalan dengan beres. Untuk single core-nya ada di angka 1900-an. Kalau kalian merasa angka 100 derajat itu nggak nyaman, meskipun sebetulnya angka 100 derajat Celcius ini adalah batas aman dan masih dalam taraf operating temperatur dari prosesornya, kalian bisa request aja nanti ya lewat Tokopedia untuk dibiarkan jalan default aja prosesornya. Maka temperaturnya itu nggak bakalan jalan di 100 derajat Celcius dan pasti bakalan adem banget. Dengan catatan, performance-nya nggak akan sekenceng ini. Untuk GPU, ketika gue stress test menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra, di sini temperaturnya adem banget ya, ada di angka 65 derajat Celcius aja. Lompatnya itu spikingnya paling ke 66 atau 67 derajat Celcius, dan GPU powernya ketika dijalankan stress test itu berada di angka 200 watt flat. Karena memang ini adalah TGP maksimum dari RTX 4070. Kalau misalkan kalian main game, itu sebetulnya nggak sampai 200 watt. Jadi sekitar 180 wattan aja. Dengan temperatur yang kurang lebih juga masih mirip-mirip, ada di sekitar 65 sampai dengan 67 derajat Celcius maksimumnya. Sementara untuk CPU-nya, apabila kalian bermain game, sebetulnya nggak sampai di angka 100 derajat Celcius kok. Jadi, untuk CPU temperaturnya itu masih ada di angka sekitar 50-an, bahkan spiking itu cuma di 80-an dan jarang banget spiking ke segitu. Jadi susah banget nyentuh di angka 70 derajat Celcius dengan CPU package power yang cenderung rendah. Nah, sistem satu PC untuk powernya ini yang ditarik, apabila kalian main game, sebetulnya wattnya itu udah sangat-sangat rendah ya untuk PC dengan spesifikasi yang setinggi ini. Tapi apabila kalian menggunakan PC ini untuk 3D rendering, ini memang cenderung agak sedikit lebih tinggi daripada kalian bermain game. Tapi bedanya sebenarnya cuma sedikit aja. Jadi berbeda sebetulnya skenario-nya apabila kalian menjalankan stress test dengan real world skenario. Nah, karena PC ini sebutannya adalah RTX Studio PC yang dibikin untuk para kreator, maka dari itu gue akan start mulai dari software-software untuk mendukung para kreator terlebih dahulu, seperti Adobe Premiere misalnya. Di sini gue akan tunjukkan juga untuk bagian playback-nya, kalian udah bisa playback dengan lancar di sini ya. Ya iyalah 4070 kalau playback 4K masih nggak lancar dengan beberapa preset dan juga lumetri-lumetrian, kayaknya itu ada yang aneh dengan PC-nya. Ekspornya itu cuma di angka 53 detik aja untuk project 4K yang biasanya gue benchmark. Ini durasi videonya sekitar 2 menit 29 detik ya. Ini jangan salah fokus sama activate Windows-nya, karena untuk PC sampel yang ada di gue memang sengaja belum diaktifasi. Kalau kalian beli, itu kalian udah mendapatkan license-nya kok, tenang aja. Lalu apabila kalian menggunakan Blender dan kalian memanfaatkan CUDA, alias kalian pakai GPU-nya nih untuk 3D animasi, kalian bisa mendapatkan angka di sini untuk Scene Classroom Benchmark sekitar 1500-an ya. Ini angka yang cenderung mirip sekali dengan RTX 3090 Ti. Akan tetapi 3090 Ti memiliki VRAM yang lebih tinggi di 24 GB. Efeknya 4070 akan punya kemampuan rendering yang jauh lebih kencang. Tapi untuk previewnya mungkin RTX 3090 Ti akan jauh lebih baik karena punya kapasitas yang lebih besar. Editing video melalui DaVinci Resolve ini kalian udah bisa ekspor menggunakan AV1 encoder dari Nvidia, karena RTX 40 series udah punya encoder AV1. Untuk raw video berdurasi 13 menit 2 detik, ini kalian bisa ekspor dalam waktu 3 menit 27 detik aja. Apabila kalian mau convert video sekalipun, misalkan dari AV1 menuju ke H264 atau H265,
menggunakan handbrake untuk encodernya, ini kalian bisa mendapatkan rata-rata FPS di 96 ya. Jadi ini juga angka yang udah sangat-sangat tinggi sebetulnya. Kemampuan AI dari Nvidia ini udah sangat-sangat matang ya. Jadi untuk kreator-kreator yang juga akan memanfaatkan AI sebagai toolsnya, kalian bisa menggunakan Stable Diffusion untuk AI Generative Image. Di sini gue udah dapat project testing yang dikasih sama Alpha Jonathan, thanks to Alpha ya, yang udah ngebikin standar project untuk benchmark ini. Dan gue udah melakukan generate sebanyak 10 image untuk Stable Diffusion. Dan kurang lebih gue bisa mendapatkan angka sekitar 45 sampai dengan 46 waifu per menit. Ya, matrixnya ini memang waifu per menit dan itu Alpha yang bikin. Jadi dalam 1 menit kita bisa bikin 45 sampai dengan 46 gambar waifu seperti ini. Lalu fitur lainnya yang sulit didapetin di GPU lain itu adalah soal RTX Video Super Resolution, di mana kalian bisa nonton video untuk streaming online aja, tapi ya kayak di YouTube gitu. Misalkan kalian menggunakan resolusi yang lebih rendah, dia udah bakalan otomatis di upscale selama kalian mengaktifkan itu melalui Nvidia Control Panel. Dan kalian juga bisa ngelihat ini video 720p yang di upscale jika dibandingkan dengan video 1080p ini seperti apa. Apakah ada perbedaan atau enggak? Disinilah kekuatan dari Nvidia GeForce sebetulnya. Oh ya, semuanya di sini untuk driver gue menggunakan studio driver dari Nvidia ya, bukan menggunakan yang versi game ready. Tapi gue juga akan kasih unjuk kemampuan gamenya seperti apa. Nah, jagoan dari Nvidia saat ini itu adalah DLSS 3. Dengan DLSS 3 di sini misalkan kalian main Cyberpunk 2077, settingnya mentok kanan tapi nggak pakai path tracing, itu kalian bisa dapat 95 fps rata-ratanya ya. Jadi memang sebetulnya fitur upscaling ini bisa banget dimanfaatkan, tapi ya untuk yang si paling native biasanya masih agak punya penolakan untuk teknik-teknik upscaling seperti ini. Padahal fitur dari DLSS sendiri kualitasnya itu udah cukup baik, bahkan cenderung sangat baik apabila kalian menggunakan mode quality-nya. Dan gue adalah orang yang nggak pernah bermasalah dengan upscale ataupun native. Selama itu enak dilihat, mau native atau bukan, ya nggak jadi masalah buat gue. Dan emang untuk RTX 4070 ini gue rasa akan lebih ideal apabila kalian mainnya itu di resolusi 2K tapi menginginkan frame rate yang tinggi. Misalnya kayak Death Stranding, itu kalian setting mentok kanan udah dapat di 200 fps rata-ratanya. Kayak Hogwarts Legacy juga bisa mendapatkan rata-rata FPS yang cukup tinggi di 96 dengan 1% minimum yang memang cenderung agak kecil. Dan itu memang udah biasa untuk game Hogwarts Legacy ini. Perlu optimalisasi lagi sebetulnya di Hogwarts Legacy ini. Dan untuk resolusi 2K di sini memori yang kepake memang udah sekitar 8GB ya, 7,9 sampai dengan 8GB gitu. Jadi belum ada missing tekstur meskipun kalian menggunakan setting ultra. Berbeda seperti The Last of Us Part 1, ini kalian bisa memakan VRAM di angka sekitar 9GB lebih. Jadi memang untuk GPU yang VRAM-nya itu 8GB, kalau misalkan mau ngincer preset bentuk kanan seperti ini, itu pasti bakalan terasa mepet atau paling nggak ada missing tekstur dikit-dikit gitu. Jadi untuk The Last of Us Part 1 juga ini udah mendapatkan rata-rata FPS yang bisa dikategorikan juga baik. Dan untuk Shadow of the Tomb Raider, setting mentok kanan semua dengan DLSS quality itu bisa mendapatkan rata-rata 140 fps. Gua nggak menguji banyak resolusi native di sini karena menurut gua selama fitur itu disediakan dan bisa dimanfaatkan untuk gameplay yang lebih tinggi frame rate-nya, kenapa enggak? Toh kualitas gambarnya juga nggak berbeda jauh dengan resolusi native. Oke, kurang lebih segitu ya untuk pembahasan PC rakitan yang satu ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian cukup tertarik dengan paketan PC full MSI, warnanya putih, kelihatannya cakep, dan performance-nya seperti yang udah kalian lihat tadi? Komen ya di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau kalian tertarik dengan PC ini, link pembeliannya juga udah gua taruh di kolom deskripsi. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.